Alhamdulillah hari ini kita ketemuan ya atas nama pengajian Al-Nafi dan keluarga berusia di Mualim almarhumah. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Jadi cerita sedikit Pak Ustadz, kami baru kehilangan kakanda tercinta kurang lebih 40 hari yang lalu, 39 hari yang lalu pasnya. Ya. Allah ini juga kita kirim doa bersama malam ini untuk almarhamah gitu. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktu dan kehadiran teman-teman semua. Insya Allah almarhumah sudah tenang di sana dan mudah-mudahan suami dan Ananda kebetulan ada anak-anaknya juga yang hadir di tempat saya. Mudah-mudahan bisa mengirimkan doa yang sama ke almarhumah. Itu saja mungkin kata pembuka dari kami. Serahin ke Bang Haji, silakan Bang Haji. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu kami persilakan untuk memulai. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man walah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau. Untuk istri-istri beliau. Untuk putra-putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Kalau bicara musibah yang menimpa kita. Petaka yang datang tak diundang. Posisi kita sekarang ini sebenarnya posisi orang yang sedang menunggu. Kita tuh nunggu. Kalau ada yang pergi, meninggalkan kita, kita pun akan pergi menyusul dia. Rumah yang ditempatin dulu ditempatin orang. Tanah yang dibangun di atasnya bangunan rumah kita dulu milik orang juga. Sehingga dia pun akan menjadi milik orang-orang yang selanjutnya. Agar kita ini tidak merasa sendirian tatkala menghadapi musibah. Kita harus mengetahui hakikat kehidupan ini. Bahwa di antara perkara yang dibagikan kepada semua orang. Semua orang akan merasakannya, akan mendapatkannya tanpa terkecuali. Yaitu bala dan musibah. Kita nggak akan bisa lari. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-Balad ayat 4. Nah, di surah Al-Balad ayat 4. Billahi syaitanir rajim. Qad khalaqnal insana fi kabad. Yang artinya, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Itu sudah ketentuan Allah SWT. Engkau mau beriman, engkau mau tidak beriman. Segala fase perjalanan hidup manusia itu susah payah. Ketika kita berada di perut ibu kita. Susah kita di sana. Menyusahkan orang lain juga. Proses keluarnya janin dari perut ibu. Sebagian harus dengan membelah perut ibundanya. Sebagian harus dengan mengeluarkan darah dan merasakan sakit yang begitu pedihnya dari orang tuanya. Lahir ke muka bumi ini. Bisa apa kita? Bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Kita hanya bisa berteriak, menangis. Di tempat kita buang kotoran. Di tempat kita kencing. Kita merepotkan orang. Susah ya. Perjalanan hidup ketika anak itu belajar jalan.
Kadangkala kita sampai luka-luka, ada yang terjatuh, ada yang kecelakaan. Besar, musibah datang silih berganti. Itu sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika seorang tahu dia tidak sendiri, bukan hanya kamu yang dapat musibah gitu loh. Terkadang kita ini, kalau kena musibah, seakan-akan kita berjalan sendirian. Ketika kita melihat kanan kiri, seakan-akan hanya bayangan kita yang ada di sana. Tatkala kita bersuara, nggak ada yang mendengar suara kita. Hanya kita sendiri. Padahal tidak. Namun memang manusia itu suka ingkar. Nggak pandai bersyukur. Allah Azza wa Jalla berfirman. Coba dibuka firman Allah di surat Al-Adiyat. Mungkin kita sering baca surat ini. Atau mendengar imam membacakan surat ini. Surat Al-Adiyat ayat 6. Innal insana lirabbihi lakanud. Ayat 7 juga. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Lanjut. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Barakallahu fikum. Yang artinya, sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Rabb-Nya. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan atas keingkarannya. Dan sesungguhnya manusia cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Itu manusia. Itu ana, itu antum semua. Innal insana lirabbihi lakanud. Disebutkan dia itu suka mengingat-ingat musibah, menghitung-hitung musibah. Aku kena ini, aku kena itu, aku pernah susah. Lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Kita tuh kalau sedang dapat musibah, seakan-akan sepanjang hidup Allah nggak pernah kasih nikmat sama kita. Dan itu sifat manusia dan kita tahu, kita seperti itu gitu. Kehilangan harta. Masya Allah, ceritanya panjang. Mungkin 2-3 tahun menceritakan kehilangan harta. Mendapatkan nikmat, diam dia. Jadi salah satu bentuk kekufuran hamba itu adalah sering mengungkit-ungkit musibah. Dan melupakan nikmat yang Allah berikan. Dan Allah telah menetapkan kita akan ambil bagian musibah itu akan ambil. Mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, antum siap-siap nih. Kalau kita sekarang sedang tidak kena musibah, akan datang tuh musibah. Kita tidak menginginkan dia datang. Tapi itu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Coba dibuka firman Allah Azza wa Jalla di surah Al-Baqarah. Nah, ayat 155. 156. Nah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan,
kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami hanya milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Kita tahu sebuah konsekuensi ketika kita hidup di muka bumi. Allah telah menetapkan hidup ini adalah untuk menguji. Ujian itu diantaranya musibah. Allah akan menguji kalian dengan rasa takut. Takut dengan masa depan. Takut dengan kehidupan rumah tangganya. Takut dengan pekerjaan. Sekarang nih, COVID-19. Iya. Sebuah virus yang sangat kecil membuat kita ketakutan. Pemerintah takut resesi. Takut krisis ekonomi. Orang-orang takut tertimpa. Dan ketakutan itu semakin besar. Apa itu? Itu ujian. Takut lapar. Banyak yang di PHK. Diberhentikan. Bingung mau makan apa. Kekurangan orang-orang yang dia cintai. Almarhumah yang meninggal. Dicintai oleh suaminya. Dicintai oleh anak-anaknya. Iya. Dan Allah menguji ketika mengambil dia. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira buat orang-orang yang bersabar. Nggak ada pilihan buat manusia tatkala musibah itu datang menimpa. Yang meninggal dunia tidak mungkin bisa hidup kembali. Peristiwa tabrakan, kecelakaan, atau apapun yang menimpa manusia yang udah lewat, nggak akan mungkin kau bisa merubahnya. Solusinya apa? Menerima. Sabar. Wa basyiris sabirin. Kayak apa sih orang sabar? Orang sabar adalah orang-orang yang tatkala tertimpa musibah. Qalu, mereka berkata. Mereka berkata dengan lisannya dan berkata dengan hatinya. Apa kata mereka? Inna lillah. Inna lillah. Kami ini milik Allah. Bukan hanya yang meninggal dunia milik Allah. Kita mendengar setiap hari ada yang mati fulan, fulana. Apakah kita tatkala mendengar kabar berita, duka, orang meninggal, kita mengatakan dia milik Allah? Atau kita mengatakan kita milik Allah? Kita milik Allah. Kita. Bukan cuma dia. Kita milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Kita bakal balik ke Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana? Mau ngungsi ke planet Mars sana. Mau ke bulan. Mau ke bintang-bintang. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Akan datang kematian walaupun engkau berada di planet-planet. Atau engkau berada di benteng-benteng. Datang. Kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa yang akan dia dapatkan? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah kasih salawat buat orang itu. Allah berikan rahmat buat dia. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk ketika tahu dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Apa yang kita tunggu? Rasulullah SAW mengatakan badiru bil a'mal. Kalian segeralah beramal. Jangan nunda-nunda. Ya, banyak di antara kita memandang kehidupan dunia ini panjang, pendek, nggak panjang.
Berapa sih umur umat Nabi Muhammad SAW? Baik, yang meninggal dunia, almarhumah, Allah yarhamuha. Berapa umurnya? Bang Haji. Bang Jovi, apa Nana tidak tahu Ustaz. Bang Jovi, berapa umur almarhumah? Nah, ada yang tahu? Bang Jovi? Halo Ustaz. Nah, berapa bang umur yang meninggal dunia bang? 52 tahun Ustaz. Allahu Akbar. Dengar jemaah. 52 tahun. Sebagian berpikir bahwa umur dia akan sampai 60. Sebagian berpikir umur dia akan sampai 63 tahun seperti Nabi SAW. Ada yang berpikir umurnya sampai 70 tahun. Tapi kematian datang tanpa pernah kompromi. Hidup kita nggak panjang. Rasulullah SAW mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku tuh kalau sampai tua antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Paling sedikit yang lewat dari 70, sedikit. Kita melihat yang meninggal dunia rahimahullah taala rahmatan wasi'ah 52. Ada yang umur 40 tahun telah meninggal dunia. Ada yang umur 30 tahun meninggal dunia. Ada yang SMP meninggal dunia. Ada yang baru lahir meninggal dunia. Ada yang mati dalam kondisi kaya, ada yang mati dalam kondisi miskin. Ada yang mati dengan penyakit, ada yang mati dalam kondisi sehat, bugar dia mati. Maka Rasul SAW menyuruh kita bersegera beramal. Segera, jangan ditunda-tunda. Hal tantaziruna illa sab'an. Kalian segera beramal sebelum 7 hal datang. Sebelum 7 perkara yang datang. Yang pertama beliau mengatakan hal tantaziruna illa faqran munsian. Yang kalian tunggu itu apa sih? Yang kalian tunggu yang pertama kefakiran. Yang membuat kalian lupa. Orang kalau ditimpa kebangkrutan bingung. Mumpung punya harta segera bersedekah. Mumpung punya harta, beramalah dengan harta. Karena kalau datang kefakiran orang itu kadangkala, kalau biasa miskin jamaah, ya biasa. Memang dia selama ini hidupnya miskin. Tapi kalau dari kaya raya jatuh miskin, kemiskinan yang menimpa dia bisa menyebabkan dia lupa dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dari beramal. Tidak sedikit orang yang akhirnya bunuh diri karena kebangkrutan yang menimpa dia. Engkau segera beramal. Kalau engkau sekarang punya duit, jangan nunda-nunda berangkat haji. Sebagian orang berpikiran haji itu kewajiban buat orang sepuh. Sehingga kalau kita ngeliat di negeri kita, kebanyakan orang-orang yang berangkat haji itu di usia-usia yang resiko tinggi. Apakah karena mereka baru mampu ketika sepuh atau memang mereka menunda-nunda? Ketika muda beli mobil. Ketika muda beli ruko. Ketika muda jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan ke Malaysia, jalan-jalan ke Australia. Karena dalam bayangan dia, haji itu kalau tua. Kata siapa? Haji itu buat yang mampu. Ketika engkau punya harta segera.
Jangan ditunggu kemiskinan datang. Au ghinan mutghin. Atau engkau tunggu kaya yang membuat engkau melampaui batas. Karena biasanya ada namanya OKB, orang kaya baru. Kadang-kala gayanya nggak ketulungan, jemaah. Nggak ketulungan. Seakan-akan lebih kaya dari yang kaya. Dan biasanya kekayaan ini kalau tidak dibarengi ketakwaan yang ada mengantarkan kepada perbuatan dosa. Bingung dia duitnya mau dibuat apa. Na'udzubillah. Akhirnya dia main judi dengan uangnya. Berzina dengan uangnya. Foya-foya dengan uangnya. Berbagai kemaksiatan dia lakukan karena dia kaya. Kalian nunggu seperti itu. Sekarang beramal. Artinya ketika kau dalam kondisi miskin. Ketika tidak punya. Beramal. Gak usah nunggu kaya nanti. Ketika kekayaan itu datang kepadamu. Dalam kondisi engkau bertakwa. Aman insya Allah. Tapi kalau engkau berpikir. Nanti aku akan beramal. Kalau sudah kaya. Kenapa? Ya enak kalau orang kaya usah datang pengajian. Gak mikir besok mau makan apa ya. Datang pengajian lagi. Masya Allah. Karena dia udah kaya. Apakah kau melihat orang-orang kaya seperti itu? Sering hadir di majelis ilmu. Duduk ngaji ba'dal maghrib sampai isya. Engkau sering melihat. Atau ternyata kalau melihat di masjid kayaknya orang-orang susah semua yang ada di sana. Ketika susah di soft pertama. Ketika rezekinya dibukakan jadi soft terakhir. Terkadang udah gak sholat di masjid. Faktor apa? Faktor kekayaan. Maka kekayaan ini memang ada pengaruhnya. Dalam diri manusia. Kalian nunggu beramal, nunggu kalau kaya. Sekarang beramal. Kalau biasa beramal, dikasih kekayaan, alhamdulillah. Jadi semakin baik biasa. Au maradan mufsidan. Atau kalian menunggu sakit. Sakit yang merusak tubuhmu. Kalian nunggu itu beramal. Berapa banyak orang ketika sehat gak pernah melangkahkan kakinya ke rumah Allah Azza wa Jalla. Ketika sehat gak pernah bangun malam untuk bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh. Ketika sehat gak pernah baca Quran. Gak pernah zikir pagi dan petang. Sakit baru berpikir, ya Allah aku kepingin ke masjid. Tapi kakiku sudah diamputasi. Nunggu kayak gitu mau beramal. Jemaah kita ini menunggu loh. Apa yang disebutkan Nabi SAW datang. Semoga kita selamat dengan kita beramal ketika itu datang. Kalau bicara sakit ya Pak. Banyak orang sakit. Ada kawan-kawan yang Masya Allah. Masya Allah. Dia cerita. Semoga Allah merahmatinya. Bahwa dia ketika ya belum benar lah kata dia. Kerjanya selalu berangkat main golf ya. Ya biasalah. Main golf ada sedikit masalah, kecuali orang-orang yang bertakwa di sana. Sampai suatu hari dia kecelakaan. Ketika dia kecelakaan, ya ada yang berubah di tubuh dia. Dia sulit untuk berjalan. Mengontrol emosinya juga sulit. Ada yang rusak di tubuh dia. Tapi dia cerita, sejak itu anak ke masjid, Ustaz. Apakah kalian nunggu seperti itu baru ke masjid? Ketika sehat, kesehatannya hanya untuk bermain-main. Untuk hiburan, permainan. Naik sepeda jauh dia lakukan. Masjid dekat rumahnya, pengajian dekat rumahnya nggak hadir. Kenapa? Itu kaki siapa yang kasih? Itu jantung siapa yang membuatnya berdetak? Apakah nunggu dipasang ring di jantungmu? Kau pakai tongkat berjalan. Lalu engkau berkata, sekarang aku akan beramal.
Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal sab'an, segera beramal sebelum 7 perkara ini datang. Yang keempat, au haraman mufannida, atau engkau nunggu tua. Mau beramal kalau sudah tua renta, udah mulai pikun, kau mau beramal. Udah pada putih semua, punggungnya udah gak kuat, dengkulnya udah gak kuat. Memang kita melihat ya, kadang-kala beberapa masjid itu, kita lihat, yang memakmurkan itu orang-orang tua. Pensiunan. Udah gak punya pekerjaan. Apakah nunggu seperti itu kau akan beramal? Iya kalau umurmu sampai. Kalau sampai. Nih, saudara kita yang meninggal rahimahullah, 52 tahun. Nggak sampai sepuh dia. Udah meninggal dunia. Au mautan mujhizan, kau nunggu mati datang baru mau beramal. Memang banyak manusia yang mau beramal kalau mati datang. Apalagi kalau bicara sedekah tuh. Coba dibuka surah Al-Munafiqun. Bagaimana Allah menceritakan akhir surat Al-Munafiqun. Baca ayat 9 sampai 11. Bagaimana orang-orang ketika diingatkan, waktu hidup diingetin beramal ya, beramal. Oh nggak akan lama-lama di sini. Suara Ustaz ke-mute. Suara Anda di-mute. Udah. Nah, jangan sampai nunggu mau mati atau kematian datang mau beramal. Allah mengingatkan jamaah. Ingat, di antara kita ini ada orang-orang munafik ya. Pura-pura Islam. Masa Ustaz. Di masa Nabi SAW. Hidup bersama Nabi. Sholat makmum sama Nabi SAW. Berangkat perang sama Nabi SAW. Tapi mereka orang-orang munafik. Pura-pura Islam. Kalau ngomong Islam kayak pembela Islam. Padahal dia benci dengan Islam. Nih Allah sebutkan. Nah, tafadhal dibaca. Surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Nah, mana Ustaz Abdul Salam? Suaranya masih di mute. Salam. Suaranya masih mute. Oke. Oke. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Rabbku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit lagi,
maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fikum. Tuh. Keinginan jiwa tatkala kematian datang, dia ingin ditunda kematiannya sedikit. Anggap 2 menit lah, dia bisa ngomong. Dia bisa mengatakan, Afwan, aku punya emas itu di berangkas besi, tolong dibuat bangun masjid. Aku punya uang sekian, tolong digunakan untuk mengaspal jalan di kampung tersebut. Kasihan warga yang di sana. Engkau ingin mengatakan itu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa'as-saddaq, yang diinginkan sedekah. Wa akum minas sholihin, sehingga aku jadi orang-orang soleh. Selama ini aku tertipu dengan kehidupan dunia. Ternyata hasil kerjaku, kelelahanku, kecapeanku, semua ditinggal. Karena menunda-nunda beramal. Apa yang ditunggu? Nunggu mati. Yang datang tiba-tiba. Awid Dajjal. Atau kalian nunggu Dajjal keluar. Fasyarru ghaibin yuntabar. Ya. Dajjal yang mengaku Tuhan. Yang berjalan dengan surga dan neraka di kanan kirinya. Sehingga orang-orang tertipu dengan dia. Akhirnya menjadi pengikut Dajjal. Kita suka sama yang aneh-aneh. Nunggu itu datang. Awid sa'ah. Atau nunggu kiamat. Nunggu kiamat. Pasti kiamat itu yang kita tunggu sebenarnya. Kita akan melewati. Gak ketemu ini. Yang terakhir ya kiamat. Satu hal yang paling menakutkan. Jamaah rahimakumullah. Maka kita nih. Sebelum ajal datang. Menjumpai kita. Ya, kita hendaklah segera beramal. Sebelum musibah-musibah datang. Ya. Kalau bicara musibah lagi ya. Coba kita lihat. Apakah ada yang selamat dari musibah. Kita lihat para nabi. Para nabi. Orang-orang yang cintai Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Berdakwah selama 950 tahun. Capek mendakwain kaumnya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar sama kaumnya. Dibakar. Nabi. Khalilur Rahman. Karena memang Allah Azza wa Jal memberikan bala kepada hambanya itu sesuai dengan kadar keimanannya. Ketika keimanannya kokoh, Allah tambahkan tuh balak buat dia. Sehingga siapa orang yang paling besar cobaannya? Para nabi, bukan kayak kita-kita ini. Bukan pelaku kemaksiatan, bukan. Para nabi. Kok bisa Ustaz? Untuk mengangkat derajat mereka. Untuk membersihkan jiwa mereka. Kenapa? Karena memang bumi ini penjara. Kita mau keluar dari sini. Kita perlu bersih-bersih. Maka kalau kita lihat bagaimana cobaan Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Diusir sama bapaknya. Diuji berbagai macam cobaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lulus Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana diuji gak punya anak. Mungkin ada yang diuji gak punya anak. Lalu merasa ya Allah padahal anak sudah banyak sedekah, anak sudah berbuat ini itu, tapi belum dikabulkan doaku. Kau lupa sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang hamba yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ditunda pemberian anak buat dia. Agar dia mengadu kepada Allah. Agar dia berkeluh kesah kepada Allah. Agar dia curhat kepada pencipta. Bagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli min. Dijual sama saudara-saudaranya. Subhanallah jemaah. Dengan harga yang begitu murahnya. Apakah setelah dijual Nabi Yusuf hidup senang? Di penjara Nabi Yusuf. Digodain perempuan. Akhirnya di penjara. Bertahun-tahun di penjara Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, musibah itu harus kita lewati.
Engkau tahu Nabi Yahya. Kita lihat ya, bagaimana Nabi Zakaria itu berdoa minta anak sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anaknya mati. Disembelih. Bapak nih yang menunggu kehadiran itu anak bertahun-tahun. Coba dibuka surat Maryam. Bagaimana Allah menceritakan Nabi Zakaria menunggu putranya itu hadir. Sampai tua renta, sampai hampir 100 tahun umurnya. Dalam surat Maryam. Tafadhal dibaca ayat, mulai ayat pertama. Naam. Kafha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. حسبك. نعم. كافها يا عين صاد. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb-Mu kepada hambanya Zakaria. Yaitu tatkala Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-Nya dengan suara lembut. Ia berkata, "Wahai Rabb-Ku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabb-Ku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku peninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Yang dapat mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub. Dan dijadikanlah ia, ya Rabb-Ku, seseorang yang engkau ridhai." Barakallahu fikum. Kita lihat ya bagaimana Nabi Ibrahim diuji. Ujian itu turun ke Nabi Yakub, Nabi Yusuf, turun lagi ke Nabi Zakaria. Itu orang-orang yang mulia siapa? Allah berikan ujian kepada mereka. Sampai hampir umur 100 tahun kira-kira Nabi Zakaria baru dikasih anak. Tapi beliau gak pernah ngeluh. Sampai beliau mengatakan kepada Allah, "Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya." Aku gak pernah kecewa dengan berdoa kepadamu. Dan kebanyakan kita merasa kecewa ketika berdoa. Mengatakan, aku udah 2 tahun berdoa, udah 5 tahun berdoa, udah 10 tahun berdoa. Nih, hampir 100 tahun beliau berdoa. Gak pernah kecewa. Istri yang mandul, ya. Gak bisa punya anak, ya. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Maka dia gak pernah kecewa. Karena dia yakin Allah akan mengabulkan doanya. Singkat cerita dikasih anak. Nabi Yahya. Seorang yang Allah jaga kehormatan dan kemuliaannya. Yang akhirnya disembelih dan kepala Nabi Yahya diberikan kepada pelacur.
Bapaknya hidup. Kalau bapaknya mati, selesai sudah. Dia nggak tahu dengan kejadian tersebut. Ini ayahnya, bagaimana ditunggu-tunggu itu anak. Setelah anak itu dewasa, disembelih dan kepalanya dihadiahkan kepada pelacur. Berat perjuangannya. Terus bagaimana Nabi Zakaria? Nabi Zakaria digergaji sama kaumnya, dibunuh sama kaumnya. Nabi Isa alaihissalam, ya, kita tahu bagaimana ujian Nabi Isa dikejar-kejar oleh Bani Israel untuk dibunuh, dan Allah angkat Nabi Isa alaihissalam. Nabi kita Muhammad alaihissalam yang Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Buat orang yang berharap perjumpaan dengan Allah. Dia berharap hari akhir. Ambisi dia adalah akhirat. Dan dia suka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihissalam. Dicaci maki, dibuli, disakiti. Fisiknya, sahabatnya dibunuh, diusir dari kota Mekah. Kota Mekah ini kota kelahiran beliau, diusir beliau. Diancam mau dibunuh, dibikin sayembara. Siapa yang dapat datangkan kepala Nabi Muhammad alaihissalam dikasih 100 ekor onta. Sampai kota Madinah. Bagaimana kehidupan beliau? Tinggal di rumah yang kecil. Berhari-hari, berbulan-bulan hanya makan kurma. Dan minum air. Giginya patah. Darah mengucur dari dahi Nabi alaihi salatu wassalam. Perutnya dipakein sabut dari kerikil-kerikil alaihi salatu wassalam. Tidur sampai membekas di perutnya tikar yang beliau tiduri. Anak-anaknya semuanya meninggal dalam kondisi Nabi masih hidup kecuali Fatimah. Orang tua ditinggal mati. Istrinya tercinta Khadijah. Ditinggal mati putrinya Zainab. Ditinggal mati putrinya Ummu Kalthum. Ditinggal mati Ruqayyah. Ditinggal mati Ibrahim. Ditinggal mati Al-Qasim. Ditinggal mati pamannya Hamzah. Dan beliau sabar menghadapi itu semua. Dan teruslah beramal. Jangan gara-gara musibah menimpamu, lalu langkahmu berhenti. Kita nih berada di tempat persinggahan. Ini bukan tempat tinggal. Ini rest area. Ngapain di rest area? Isi bahan bakar mobilmu. Beli bekal-bekal yang cukup. Kemudian cek mobilmu. Karena gak akan balik lagi ke tempat rest area ini. Ketika sudah siap, kau akan berangkat. Ahibati fillah. Ada kejadian. Disebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini cerita Abu Imran Al-Juni. Mungkin kisah Israiliyat. Bahwa Nabi Sulaiman itu sedang berjalan dengan bala tentaranya, ya, dengan kemewahannya. Burung-burung itu di atas Nabi Sulaiman menaungi mereka. Jin dan manusia tentaranya di kanan dan kirinya. Tahu-tahu ada salah seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang berkata kepada Nabi Sulaiman, "Ya ibna Dawud, wallahi laqad atakallahu mulkan azima." Wahai putra Dawud, demi Allah, Allah telah memberikan kepadamu kekayaan yang begitu besarnya, kerajaan yang begitu agungnya. Nabi Sulaiman dengar. Nabi Sulaiman dengar ucapan ahli ibadah itu. Apa kata Nabi Sulaiman? Tasbihatun fi sahifati mu'min. Satu tasbih. Satu ucapan subhanallah.
yang berada dalam catatan kebaikan seorang mukmin khairun mimma u'tiya ibnu Daud. Itu lebih baik dari apa yang Allah berikan kepada putranya Daud. Ini kerajaan ini yang diberikan kepada putranya Daud akan pergi, akan sirna, akan fana. Sedangkan satu tasbih itu akan kekal dan abadi. Maka jangan akhirnya kita sibuk ngumpulin sesuatu yang fana. Tatkala datang musibah, kita kemudian terpukul ya. Sedih sekali. Jamaah, ya semua akan pergi. Kita akan pergi. Dan kita harus melewati musibah-musibah ini. Maka hendaklah segera beramal. Yang terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tasyahud. Yang kita cari itu apa sih? Apa yang kita cari? Apa yang sedang kita buru? Apa yang sedang kita kejar? Kalau yang kita kejar dunia, maka kita mengejar bayangan. Yang kita tidak akan pernah dapat meraihnya. Semakin kencang larimu, engkau akan mengejar bayanganmu sendiri. Tatkala engkau berhenti, bayanganmu berhenti. Ketika engkau semakin kencang, maka bayanganmu semakin kencang. Dan tatkala engkau berbalik, maka bayanganmu akan ikut dengan engkau. Dunia akan ikut. Sedangkan yang kita cari sebenarnya adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Bumi ini milik Allah. Yang kita cari adalah surga Allah. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Bukan emas 1 ton. Bukan emas 2 ton. Tapi surga Allah Azza wa Jalla. Untuk meraih surga Allah, apa yang harus dilakukan? Ingin tahu? Allah berfirman di surah Al-Baqarah. Ayat 214. Nah, di surah Al-Baqarah ayat 214. Bismillah. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Ataukah kamu mengira bahwasanya kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelummu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Subhanallah jemaah. Kira-kira kita ini bisa masuk surga enggak? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang bangunannya 1 bata dari emas, 1 bata dari perak. Yang buah-buahannya dekat. Yang engkau akan muda selalu, tidak ada sakit, tidak ada lapar. Mungkinkah kita masuk surga? Semoga Allah memudahkan jalan menuju surga. Tapi memang jalan itu terjal dan kita harus melewatinya. Dan kita berdoa. Semoga yang meninggal dunia, Allah yarhamuha, ditempatkan di surga Allah Azza wa Jalla. Diampuni dosa-dosanya. Buat keluarga yang ditinggal, maka ketahuilah
agar yang meninggal dunia terus mendapatkan kebaikan. Dengan matinya dia terputus amalan dia. Kecuali 3. Sedekah jariyah. Sebelum warisannya dibagi, usahakan ada yang menjadi sedekah jariyah buat dia. Keluarkan untuk bangun masjid. Keluarkan untuk bangun pesantren. Sehingga pahala terus mengalir buat dia. Ilmu yang bermanfaat, selesai udah. Dia sudah meninggal, gak bisa ngajarkan ilmu. Kalau hartanya masih bisa kita bagikan. Maka berusaha kita untuk punya ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulahu. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kadangkala anak itu tatkala sudah sibuk dengan pekerjaannya, sibuk sama keluarganya, ya udah, ibunya dilupakan. Maka berusahalah, walaupun ibumu sudah meninggal dunia, untuk tetap menjaga hubungan baik dengan kerabat-kerabat ibu. Dengan bibi-bibimu dari pihak ibu. Dengan paman-pamanmu dari pihak ibu. Dan dengan orang-orang yang dicintai oleh ibu. Sambil terus mendoakan ibumu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal Bang Haji. Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fiik atas kajiannya. Baik, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Oke. Ada yang ingin bertanya langsung? Para jamaah bisa raise hand atau langsung unmute untuk bertanya langsung ke Ustaz. Saya Pak. Tafadhol. Izin bertanya Pak. Ya, tafadhol. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar penjelasan barusan, saya memahami bahwa saat kita mengalami satu musibah, Allah berpesan kepada kita untuk segera beramal. Kita melihat bahwa musibah, contoh untuk kematian, kita bisa melihat berbagai macam kematian, dari kematian yang baik ataupun yang kurang baik. Sebetulnya dengan keyakinan bahwa semua kematian itu bisa dialami dalam keadaan baik, apa pesan yang sedang Allah sampaikan kepada kita pada saat musibah atau kematian itu diberikan dalam keadaan tidak baik, misalnya dalam keadaan kecelakaan. Selain itu, apa yang menjadi tanda satu kematian dianggap sebagai husnul khotimah? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Ya. Kalau musibah itu datang tidak sampai mati, masih ada kesempatan buat kita untuk memperbaiki, untuk beramal. Karena ya masih ada umur buat kita. Dan banyak orang yang bertobat ketika Allah berikan musibah kepada dia. Tapi kalau musibahnya itu kematian sebelum sempat bertobat, sebelum sempat kita memperbaiki diri, maka itu menjadi azab. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang mati mendadak, tabrakan, mati mendadak, mati tanpa ada persiapan. Biasanya kan ada orang sakit ya memang udah sakit lama, ya rahimahullah tabaraka wa ta'ala, sehingga dia tidak mati mendadak. Proses itu bisa jadi membuat dia bertobat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah. Tapi ada juga yang dikasih sakit sama Allah, ternyata tambah jadi, tambah marah-marah, ya, tambah gak sabaran. Sehingga bisa jadi dia su'ul khatimah juga. Jadi yang menjadi standar adalah akhir dari kehidupan dia. Ketika Nabi SAW ditanya tentang mati mendadak,
Mati mendadak bisa jantung langsung mati, bisa jadi tabrakan, bisa jadi ya tenggelam atau apa. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya mati mendadak itu raha, istirahat buat orang yang beriman. Nggak perlu sakit-sakit, dia langsung mati. Jadi kematian itu jadi istirahat buat dia. Namun buat orang fajir, buat orang yang jahat, itu termasuk siksaan yang pedih buat dia. Karena nggak sempat taubat. Jadi kondisi orang ini sebenarnya yang menentukan dia itu husnul khatimah atau su'ul khatimah. Mungkin kejadian matinya sama-sama mendadak. Tapi yang satu husnul khatimah karena dia orang beriman sehingga ya dia istirahat nggak perlu sakit lama-lama. Yang satu azab buat dia. Memang ada tanda-tanda mati husnul khatimah ya, seperti mati dalam kondisi mengatakan la ilaha illallah. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir dari kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ada juga ya yang dihukumi mati syahid. Orang yang mati tertimpa, mati tenggelam, itu dihukumi mati syahid ya. Tapi apakah itu pertanda husnul khatimah? Belum tentu juga. Tergantung amalan dia. Ada orang yang mati dalam kondisi meninggalkan sholat. Dia itu sakit, kemudian nggak sholat. Keluarganya tidak membimbing sholat, dia sendiri disuruh sholat nggak mau. Akhirnya sampai mati meninggalkan sholat. Dengan alasan susah memang hidup ini. Dari awal kita sudah bicarakan bahwa Allah menciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Dan untuk masuk surga, ya perlu kesusahan. Perlu perjuangan. Maka apabila orang itu meninggal dunia dalam kondisi melakukan amal soleh. Akhirnya di akhir hayatnya dia melakukan amal soleh. Dia udah bertobat. Insya Allah itu jadi tanda-tanda husnul khatimah. Kita berharap kematian dia kematian yang baik. Tapi kalau ternyata dia mati di akhir hayatnya itu Ustaz, ya dia dulu orang soleh Ustaz, tapi ketika sakit tuh udah mulai nggak sholat, udah ini itu, maka kita takut gitu loh. Kita takut, kita khawatir. Dan ini pesan buat keluarganya agar kita berhati-hati. Memang kematian itu menjadi mau'izah, menjadi peringatan buat kita. Dan agar kita bisa mati husnul khatimah, hendaklah senantiasa berdoa minta kepada Allah supaya ditetapkan hatinya. Iya, boleh jadi sekarang kita ikut kajian, ngaji, nggak tahu besok di mana, lusa gimana. Tadi kita bicarakan, kalian segera beramal sebelum yang 7 hal datang. Ada orang yang ketika miskin suka ke masjid, kaya nggak suka ke masjid. Ada orang yang ketika sehat, masya Allah, ketika sakit malah mencela Allah, Jalla Jalal. Ada banyak yang kita sedang nanti. Maka hendaklah kita istiqomah beramal soleh, senantiasa membaca la ilaha illallah. Maka semoga dengan itu Allah mematikan kita husnul khatimah. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz atas. Baik, untuk pertanyaan berikutnya apa ada yang ingin langsung bertanya? Silakan. Boleh izin Ustaz? Tafadhol. Boleh izin, Ustaz? Tafadhali. Nah, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, ketika manusia untuk menerima qada dan qadar secara sabar dan ikhlas itu caranya seperti apa ya untuk mencapai kesabaran dan keikhlasan? Demikian Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah, ini pertanyaan yang penting. Tentang bagaimana supaya kita menerima takdir Allah, ketentuannya. Jadi kalau bicara musibah itu ada tingkatan yang paling ringan. Yang harus kita melakukan wajib. Yaitu tingkatan sabar. Sabar itu menahan diri dalam kondisi kita sedih. Kita sabar menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan. Seperti ada perempuan yang kalau lagi kena musibah, ya rambutnya dia
Dia jambak-jambak ya. Bajunya dia sobek sambil teriak-teriak. Dia tidak, dia sabar, dia nahan diri. Ini tingkatan yang wajib. Tingkatan yang wajib ini naik lagi, ada tingkatan ridha. Engkau ridha dengan takdir Allah SWT. Bagaimana supaya bisa ridha? Ya berbaik sangka sama Allah. Takdir Allah insya Allah baiklah. Karena Allah itu lebih sayang sama aku daripada orang tuaku pada diriku sendiri. Allah itu maha tahu. Dan maha kuasa. Dan tidak melakukan sesuatu kecuali dengan hikmah. Ada tingkatan yang paling tinggi, syukur. Bersyukur. Kau kena musibah bersyukur? Iya. Kau bersyukur? Ya alhamdulillah musibahku gak lebih besar dari musibah orang. Mamanya ada orang kena kanker, mamanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada orang yang buta. Ada orang yang lumpuh. Ketika memandang ke sana, engkau akan mengatakan alhamdulillah. Bagaimana cerita seorang tabi'in Urwah bin Zubair. Ketika dipotong, diamputasi kakinya. Dia malah bersyukur sama Allah SWT. Alhamdulillah kata dia. Kok bisa kok? Iya, Allah kasih aku 4. Allah kasih aku 2 tangan, 2 kaki. Yang diambil sama Allah cuma 1. Ketika kita memandang bahwa yang Allah sisakan itu lebih banyak daripada yang Allah ambil, kita akan bersyukur. Nih kalau bicara bagaimana kita menata hati kita menerima takdir Allah SWT. Kemudian takdir Allah itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini. Udah ditetapkan. Namanya udah ditetapkan, kita terus gimana Ustaz? Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang diambil milik Allah SWT. Bagaimana seorang sahabat Nabi yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini menikah sama Abu Talha. Punya anak, anaknya sakit. Sakit ya, beberapa hari sakit ya. Sampai akhirnya suatu hari tambah parah sakitnya. Sang suami pergi, anak itu meninggal dunia. Akhirnya Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya. Malam ini kejadiannya. Dia berkata kepada keluarganya, suami lagi sholat Isya di Masjid Nabawi. Kata Ummu Sulaim, gak ada yang memberitakan kematian putraku kecuali aku. Yang lain gak ada. Dia diam semua keluarga. Habis sholat Isya ini Ummu Sulaim pakai parfumnya, pakai baju yang bagus ya. Dia subhanallah menyambut suaminya. Dia namanya seorang suami. Ditanya sama suaminya, gimana anak kita? Suami masih kepikiran sama anaknya. Kata dia, lebih tenang sekarang. Maksudnya lebih tenang, mati sebenarnya. Tapi supaya suaminya gak kepikiran, katanya lebih tenang. Alhamdulillah. Akhirnya melihat Ummu Sulaim cantik ya. Mereka berhubungan malam itu. Sampai ketika suaminya Abu Talha ini sudah merasakan kenikmatan tersebut, lalu Ummu Sulaim ngomong sama suaminya, Bang, kata dia, ya, kalau ada orang yang titip sesuatu sama abang. Ya, amanah tuh. Terus mereka datang meminta titipan itu. Dikasihkan enggak? Ya dikasihkan, orang punya dia, kata dia. Masa kita mau tahan-tahan? Kata Ummu Sulaim, kasih. Engkau sabar bang ya, kata dia. Allah sudah ngambil titipannya, kata dia. Itu Abu Talha marah sama Ummu Sulaim. Gimana dia setelah dia menikmati istri baru dikasih tahu kabar kematian putranya. Besok paginya sholat subuh di Masjid Nabawi, dia cerita sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini kerjaan istriku kayak gini nih, kata dia. Kata Nabi SAW, hei, engkau berhubungan, anakmu ada di sebelahmu. Yang mati itu, kata dia. Kata, iya Nabi SAW, kata dia. Apa kata Nabi SAW? Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi malam kalian tadi malam. Dari hubungan itu mereka dapat anak akhirnya yang jadi orang soleh. Jadi ketika kita memandang Allah itu menentukan sesuatu dengan hikmah. Allah itu pemilik. Maka dengan cara seperti itu kita insya Allah dapat menerima. Kemudian lihatlah kepada orang yang musibahnya lebih berat. Sehingga kita tahu ya Allah punya anak gak seberapa. Gitu. Dengan cara itu kita bisa menata hati kita. Yang terakhir, lihat kepada nikmat Allah SWT.
Tadi kita sebutkan tentang firman Allah, innal insana li rabbihi lakanud. Manusia itu benar-benar kufur sama Allah SWT. Kenapa? Dia tuh kalau musibah diingat-ingat terus. Dikasih nikmat sepanjang tahun sama Allah, bertahun-tahun dikasih nikmat, lupa sama nikmat tersebut. Maka ingatlah kepada nikmat Allah SWT, sehingga musibah yang menimpamu akan terasa ringan. Ya Allah, cuma seperti itu ya. Dan ingat dengan musibah para nabi yang lebih besar daripada musibah kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Herlina, silakan. Tafadhol untuk bertanya. Bisa diklik mikrofonnya untuk di-unmute. Halo. Suaranya bisa diperjelas? Iya. Jelas, Pak? Bisa diperbesar, maaf. Suaranya kecil. Ya, oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya pernah mendengar bahwasanya kita calon mayit itu bisa merasakan 40 hari menjelang kita dipanggil sama Allah, kita bisa merasakan tanda-tandanya bahwa kita ini akan dipanggil Allah. Bagaimana dengan kebenaran itu, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nggak ada orang yang tahu kapan dia mati. Nggak ada. Adapun pernyataan 40 hari sebelum meninggal dia sudah merasakan tanda-tandanya, nggak ada. Pernyataan itu tidak sahih dan tidak benar. Dan tidak sesuai dengan realita. Karena memang bukan Allah yang menjelaskan dan bukan Rasulullah SAW memberikan petunjuk. Kematian itu datang tiba-tiba. Berapa banyak orang yang mengira dirinya mati. Sudah melihat keluarganya, Masya Allah. Ana masih ingat ketika bulan Ramadan ya. Ana punya ibu. Waktu itu sudah kritis. Sampai dalam bayangan abah Ana kayaknya mau meninggal. Ana punya ibu. Alhamdulillah. Sampai hari ini dia sehat. Semoga Allah menjaga dia selalu. Jadi memang nggak ada yang tahu. Para nabi saja. Ini para nabi. Mereka itu memang kalau mau mati itu datang malaikat menawarkan. Itu para nabi. Datang malaikat menawarkan kepada dia. Malaikat pencabut nyawa. Apakah engkau ini sudah ajalnya udah mau mati. Kau mau mati sekarang atau mau tambah umur? Kita kasih tawaran para nabi. Itu khusus para nabi. Adapun manusia nggak ada jemaah ya. Hati-hati juga kadang-kala ada beberapa subhanallah ya. Anda mendengarkan pengajian jemaah di Indonesia tentang kehebatan salah satu waliullah katanya. Di antara kehebatan waliullah ini ada seorang wanita katanya datang kepada dia karena gurunya ini ngomong, kau mau minta apa, minta sama aku. Ada seorang wanita yang suaminya udah mati. Dia nangis, aku kepingin suami aku balik lagi gitu dia. Udah mati, udah dikubur. Apa cerita Ustadz ini? Akhirnya dia masuk ke dalam, sholat, lalu dia terbang. Dia terbang ke langit menjumpai malaikat pencabut nyawa. Jadi ternyata malaikat pencabut nyawa itu sedang punya nyawa-nyawa taruh di kantongnya. Subhanallah. Akhirnya dirampas itu kantong oleh waliullah ini. Lalu ruhnya itu balik lagi ke kuburan. Lalu orang ini hidup lagi. Ada kisah-kisah yang kadang-kala jamaah. Ya, secara agama tidak dapat dibenarkan. Secara akal sehat juga tidak bisa diterima. Maka seorang muslim ketika mendapatkan berita-berita. Khususnya berkaitan dengan sesuatu yang gaib. Maka di cross check. Seperti tadi ditanyakan ya. Anda sudah pernah bahas tentang apakah memang ada tanda 40 hari sebelum orang meninggal itu. Kayaknya udah kelihatan tanda-tandanya. Biasanya tanda-tanda ini diketahui setelah mati. Maksudnya orang udah mati. Oh iya ya memang waktu itu sebelum 40 hari itu aku udah lihat kayaknya gini-gini. Ini bentuk
pembenaran. Ketika meyakini itu akhirnya dicari-cari, dicocok-cocokin. Jadi sebenarnya nggak ada tanda-tanda orang mau mati itu, ya memang nggak ada yang tahu. Pernah Nabi SAW membesuk sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini parah sakitnya ketika itu di Mekah. Kalau nggak salah waktu penaklukan kota Mekah, ya, sakit parah dia. Lalu dibesuk sama Nabi SAW. Sa'ad punya anak satu perempuan dan dia kaya. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini mau mati, kata dia, sakit, aku punya harta banyak. Apakah aku wasiatkan semuanya? Kata Nabi SAW, jangan. Terus setengahnya jangan. Sepertiga boleh. Dan sepertiga itu sudah banyak, kata Nabi SAW. Apakah saat mati setelah itu? Nabi yang membesuk? Enggak. Saat itu meninggal setelah punya anak 17 orang. Bisa bayangin. Dia udah kepikiran mau mati punya anak satu. Ternyata dia meninggal dunia beberapa tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Dan sudah punya anak 17. Artinya memang tanda-tanda orang mati sebelum 40 hari itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan tidak pula dalam sunnah Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang bertanya langsung? Bisa untuk di-unmute atau di raise hand. Baik, sementara menunggu ini Ustaz ada pertanyaan di kolom chat. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya untuk ibadah haji untuk yang sudah meninggal Ustaz? Jazakallahu khair. Nah, barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, ingat haji ini kewajiban buat yang mampu. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu. Haji itu wajib. Punya rumah nggak wajib, punya mobil nggak wajib, punya toko nggak wajib, haji wajib. Bagi yang mampu. Gimana kalau orang itu mampu tapi nggak berangkat haji? Ya, dia akan dihisab. Karena dia telah menunda-nunda kewajiban yang seharusnya dia kerjakan. Ketika dia mampu. Terus pertanyaannya, kalau sudah meninggal dunia, bisakah keluarganya menghajikan dia? Kalau bisa, bisa. Di masa Nabi SAW, ketika ada seorang sahabat yang bertalbiyah, niat, labbaik Allahumma an syubrumah. Dia niat untuk menghajikan atau umrahkan Syubrumah. Dia niat untuk menghajikan Syubrumah. Lalu ditanya sama Nabi SAW, siapa Syubrumah? Keluargaku, Nabi SAW, atau saudaraku. Kau sudah haji? Belum. Engkau haji dulu buat dirimu, baru engkau hajikan Syubrumah. Dari hadis ini dan beberapa hadis yang lainnya, diperbolehkan bagi keluarga untuk menghajikan yang sudah meninggal dunia. Atau mengumrahkan mereka. Ya, kita berharap Allah menerima amalan tersebut. Namun tolong keluarganya yang menghajikan itu hendaklah memilih orang yang amanah. Kalau bicara badal haji, tolong pilih orang yang amanah. Kalau bisa keluarganya sendiri yang menghajikan atau mengumrahkannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, jamaah ada yang ingin bertanya langsung ke Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai nomor suami. Ada yang analog dengan ini, Ustaz, terkait dengan kurban. Apakah masih juga kita dalilnya kalau kita menyelenggarakan kurban bagi yang sudah meninggal, Ustaz? Saja pertanyaan saya. Iya, barakallahu fikum. Naam jamaah, berkaitan dengan kurban. Apakah bisa berkorban untuk orang yang meninggal dunia? Bisa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah berkorban untuk dirinya dan untuk umatnya. Secara umum beliau berkorban untuk umatnya. Yang hidup yang mati beliau berkorban untuk mereka. Karena ya umat Nabi Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat Nabi yang sudah meninggal dunia. Kemudian memang bab kurban ini masuk bab sodakoh sebenarnya. Jadi kita boleh mewakilkan kurban itu.
Kita di Jakarta, kita wakilkan di Jember atau di Kalimantan, mereka yang menyembelihkan buat kita. Maka dari sini para ulama mengkiaskan kurban itu dengan sedekah buat orang yang meninggal dunia. Di mana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, kalau nggak salah Sa'ad bin Ubadah. Dia bertanya, ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia dalam kondisi dia belum berwasiat. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat buat dia kalau aku sedekah buat dia? Apa kata Nabi SAW? Tasaddaq anha. Iya. Sedekahlah buat dia. Jadi hendaklah kita berusaha untuk tetap berbuat baik kepada yang meninggal dunia. Salah satunya dengan bersedekah atau tadi dengan berkorban. Tapi intinya yang berkorban itu seharusnya yang hidup. Yang hidup berkorban, dia niatkan buat dirinya dan keluarganya. Insya Allah keluarganya pun yang meninggal dunia akan mendapatkan bagian pahala dari sana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Afwan, Ustaz, ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Izin bertanya, Ustaz. Tadi disinggung tentang warisan dikeluarkan untuk sedekah. Memang sebaiknya warisan dibagikan kapan, Ustaz? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Kalau bicara warisan, ingat warisan ini harta nemu. Harta nemu. Rizki itu ada yang dicari, ada yang mencari. Rizki itu ada yang kita mencari. Tapi ada rizki yang mencari kita. Salah satu rizki yang mencari kita warisan. Kita nggak kerja. Kita nggak usaha. Dapat warisan. Karena sebab orang mendapatkan warisan itu 3. Yang pertama, hubungan kekerabatan. Nasab. Yang kedua, karena pernikahan. Yang ketiga, karena pembebasan budak. Ini 3 aja. Jadi nggak ada orang lain bisa dapat warisan. Yang dapat warisan ya keluarganya gitu. Jadi memang nggak ada usaha dia. Suami istri. Suami dapat warisan dari istrinya. Karena bekerja sama bukan. Karena dia sebagai suaminya. Jadi suami dapat warisan. Kalau ternyata enggak, anak kerja bareng misalnya. Kalau kerja bareng ya dibagi 2 hartanya dulu. Baru nanti dapat bagian warisan dari istrinya. Anak, ya dapat warisan. Kapan pembagian warisan ini? Karena warisan ini kadang-kala membuat keributan. Allah menyebutkan وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. Kalian itu makan warisan sembrono. Tanpa mikir halal haram. Maka hendaklah kita membagikan warisan itu setelah utang dibayar. Yang pertama. Segera utang dibayar. Setelah dibayar itu utang. Wasiat ditunaikan. Cari wasiat. Siapa aja ada wasiat tunaikan. Setelah itu dibagi. Kalau waktunya kapan, ya kembali kepada kesepakatan keluarga sebenarnya. Tapi perlu diketahui bahwasanya harta warisan itu sudah milik ahli waris. Umpamanya yang meninggal ibu. Siapa ahli warisnya? Mungkin kalau perempuan itu almarhumah punya orang tua, berarti orang tuanya masih dapat warisan. Kalau almarhumah punya anak laki-laki, anak perempuan, mereka ahli waris, suami ahli waris. Maka ketika ahli waris sepakat ini umpamanya kita mau bagi insyaallah tahun depan, ya udah ikut kesepakatan mereka. Atau ternyata mereka kita nggak mau bagi ini. Sayang rumah ini mau ditempatin gitu. Baik, harus sepakat. Kalau salah satu dari ahli waris menuntut haknya, dia mengatakan kalau nggak mau dibagi sekarang nggak apa-apa, tapi aku minta bagianku. Hak dia, jangan dicela dia. Dia punya hak. Karena harta itu memang milik bersama. Soalnya kadang-kala kita beranggapan, oh ini anak durhaka, ini itu. Enggak, memang haknya dia. Dan Allah yang ngasih, dia itu Allah. Bukan yang mati yang ngasih. Yang bagi warisan ini Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kalian nggak ada kerja di sana. Allah yang ngasih itu rezeki. Sehingga Allah yang membagikannya. Dan harapan anak, ahli waris ini terbuka hatinya. Karena memang ini harta tadi bukan karena usaha kita. Kalau memang nggak mau dijual, tolong yang minta hanya dikeluarkan. Haknya dia 100 juta. Ya udah, nih 100 juta kita kasih, dia nggak punya bagian udah.
Terus yang 1 juta ya diberikan kepada yang bayarin dia. Seperti itu. Jadi usahakan jangan sampai warisan ini menimbulkan keributan ya. Kadangkala kakak paling tua, dia ngurusin warisan, adik-adiknya terzolimi, kadang-kala dinikmatin sendiri. Jangan sampai harta itu memutuskan tali silaturahim. Kesian orang tua kita. Dia ingin anak-anaknya akur, dia ingin anak-anaknya saling mendoakan. Kok ternyata ribut gara-gara harta. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Ini ada yang ingin bertanya, Ibu Osi Jalil, tafadhol. Afwan, Ibu Osi Jalil? Atau dengan Edi Sumadi? Ya, saya mau bertanya lagi, saya istrinya Pak Edi Sumadi. Oh ya, terkait pemulasaraan jenazah nih Ustadz. Yang pertama ingin saya tanyakan, bila yang almarhum ini cukup berada gitu Ustaz. Ya saya pernah dengar katanya sebaiknya penyelenggaraan jenazahnya menggunakan uang dia pribadi gitu, sepertinya pemakaman segala macam untuk penyelenggaraan jenazahnya sampai pemakamannya itu menggunakan uang dia karena dia mempunyai harta yang cukup dan lebih gitu Ustaz. Ya. Terus yang kedua yang saya ingin tanyakan, bila jenazah sudah dikafankan, sudah dimandikan, sudah bersih, sambil menunggu proses pemakaman dan sholat jenazah, dan mungkin ada yang tidak sempat ikut sholat jenazah berjamaah, bolehkah kita sholat jenazah sendiri tanpa berjamaah? Siap. Lalu yang kedua, Yang ketiga, bila kita sudah ikut berjamaah dengan beberapa orang, lalu siangnya diselenggarakan lagi sholat jamaah sekali lagi. Bolehkah kita sholat jenazah lebih dari 1 kali? Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan yang menarik sekali jamaah. Ya, berkaitan dengan pengurusan jenazah. Memang sebenarnya pengurusan jenazah itu diambilkan dari harta yang mati. Jadi sebelum warisan dibagikan, maka itu uangnya dia yang dipakai. Mau bicara beli kuburan umpamanya, proses beli kafan, macam-macam. Memang sebenarnya hukum asalnya diambilkan dari harta dia. Kecuali ada orang yang nyumbang. Jadi keluarga itu harus tahu dia masih punya hak di hartanya. Jangan berpikir, oh ini udah warisan. Iya betul, itu udah warisan dengan dia meninggal dunia. Tapi hak dia harus dikeluarkan. Tadi untuk pengurusan jenazahnya. Kemudian untuk berkaitan dengan utang-utangnya dilunasi dari uangnya dia. Kemudian wasiat dia. Jadi apa yang disampaikan ibu memang benar. Bahwasanya di antara hak itu mayit, diambilkan uang dari harta dia untuk pengurusan jenazah dia. Kecuali ada orang yang menyumbang lain lagi. Yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan sholat jenazah. Apakah sholat jenazah boleh sendirian? Boleh. Jadi ketika engkau mau sholat jenazah, umpamanya tadi dikatakan ya, dan buat para wanita ya, yang ketika di rumah jenazah belum dibawa ke masjid, maka hendaklah dia sholatin di rumah. Sholat udah bismillah. Kalau ada rombongan ya rombongan sholat. Karena sholat jenazah ini doa buat dia. Kadangkala kita nih jamaah, sholatnya cepat-cepat, doanya panjang-panjang. Padahal inti sholat jenazah itu doa. Bukan hanya gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Allahu Akbar yang pertama kita baca Al-Fatihah. Allahu Akbar yang kedua kita baca salawat. Allahu Akbar yang ketiga doa. Allahumma ighfir laha, warhamha, wa'afiha, wa'afu anha. Di situ kau berdoa dengan penuh kekhusyuan. Jadi nggak apa-apa kalau ibu tadi katakan dia sholat jenazah sendirian. Kemudian nanti ada jamaah sholat jenazah. Boleh nggak kita ikut sholat jenazah lagi? Boleh. Jadi Nabi SAW, beliau pernah mensholatin jenazah di kuburan. Ini kejadian di masa Nabi SAW. Ada seorang wanita tua, wanita hitam ya. Dia biasa membersihkan Masjid Nabawi. Tahu-tahu dia meninggal dunia di malam hari. Para sahabat nggak ngasih tahu Nabi SAW, langsung dikubur. Ya, setelah dimandikan, disolatin, dikuburkan.
Dapat berapa hari Nabi tanya, mana perempuan itu, kata dia. Apa kata para sahabat? Meninggal ya Rasulullah SAW. Nabi marah. Kenapa kalian gak kasih tahu aku? Ya pikirnya para sahabat ya hanya perempuan. Ya tukang bersih-bersih masjid ya. Gak punya jasa yang besar lah untuk Islam. Nabi marah sama para sahabat. Akhirnya beliau minta dikasih tahu di mana kuburannya. Ditunjukkan kuburannya. Nabi sholat dan para sahabat yang sudah mensolatin ikut sholat bersama Nabi alaihissalam. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, Barakallahu fiik Ustaz. Ini ada pertanyaan di kolom chat Ustaz. Apakah ada jaminan dihapuskan dosa untuk orang yang meninggal pada hari Jumat? Lalu apakah beliau juga terbebas dari siksa kubur? barakallahu fiikum. Ya jemaah, hadis yang berkaitan dengan hari Jumat. Ana bacakan hadisnya ya. Di mana baik disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man mata yaumul jum'ah, bahwasanya orang yang meninggal pada hari Jumat dakhala al-jannah, dia dijamin masuk surga. Atau dia akan diselamatkan dari azab kubur. Para ulama menyebutkan tentang hadis ini, mereka mengatakan hadisnya dhaif, lemah, tidak sahih. Walaupun mungkin ada yang beranggapan hadis itu sahih. Tapi intinya seperti tadi yang kita sampaikan, siapa saja yang mati di atas kebaikan, di atas amal soleh, di atas ketaatan, mau hari Jumat, mau hari lainnya, insya Allah dia masuk surga. Rasulullah SAW tidak mati hari Jumat. Nabi SAW meninggal hari Senin. Para sahabat Nabi juga seperti itu. Mereka meninggal di hari yang berbeda-beda. Memang tidak dapat dipungkiri, hari Jumat termasuk hari yang paling mulia di antara satu pekan itu. Namun yang jadi standar orang itu husnul khatimah atau tidak adalah amal perbuatan dia. Dan kita berharap kalau orang itu meninggal hari Jumat ya, dan meninggal dalam ketaatan, semoga dia diampuni dosa-dosanya dan masuk surga. Tapi kalau dia mati hari Jumat tapi dalam kondisi mabuk, mati dalam kondisi ya nggak benar, berbuat zina, maka yang jadi ukuran bukan harinya, tapi adalah amal perbuatan dia. Ada orang mati hari Jumat nggak sholat dia, apakah dikatakan dia husnul khotimah? Jadi yang menjadi patokan tetap adalah amal perbuatan dia. Namun kita berharap ketika orang soleh mati hari Jumat ya, hari tempatnya bersolawat, kemudian yang mensolatin juga nanti pada Jumatan itu banyak orangnya. Lalu bagaimana ketika dia dimakamkan pada hari Jumat juga, umpamanya di akhir waktu hari Jumat, itu termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Ada banyak kemuliaan di hari Jumat. Tapi berkaitan dengan hadis tadi, itu diperselisihkan kesolihannya. Yang menjadi standar adalah tetap amal soleh dan ketaatan dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Barakallahu fiik Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz mengenai bagaimana membagi warisan dengan cara selain dari ajaran Islam. Apakah berdosa hukumnya? Lalu amalan apa yang bisa dilakukan agar pahala sampai ke mayit? Jazakallahu khair Ustaz. barakallahu fikum. Subhanallah jamaah ya. Berkaitan dengan waris. Nabi alaihissalam tidak membagi warisan. Nabi. Ketika Sa'ad bin Rabi' meninggal dunia ketika perang Uhud. Kaya raya. Sa'ad gak punya anak laki. Anaknya perempuan 2. Hartanya itu diambil sama pamannya. Sama saudaranya Sa'ad.
istrinya akhirnya membawa 2 putri Sa'ad kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, nih 2 anak bapaknya meninggal bersamamu ketika perang Uhud. Dan dia gak punya harta karena dikuasain sama pamannya. Apa kata Nabi SAW? Ya, tunggu. Sampai Allah memutuskannya. Akhirnya turunlah firman Allah di surat An-Nisa. Ayat 11 dan selanjutnya. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadbil unthayain. Dibaca tuh. Nabi sendiri tidak membagi. Siapa yang membagi? Allah Jalla Jalaluh yang membagi warisan. Tadi kita udah sampaikan, warisan itu bukan hasil kerjamu. Enggak. Kalau itu hasil kerjamu, silahkan kau bagi. Hasil usahamu silahkan. Sekarang ahli waris dapat warisan ini bukan karena bekerja. Tapi karena hubungan nasab. Karena hubungan suami istri. Atau pembebasan budak. Itu gak ada usahamu di sana. Sehingga yang berhak membagi adalah Allah. Dan ketahuilah bahwa pembagian Allah lebih baik daripada pembagianmu. Kita harus yakin itu. Engkau siapa? Manusia yang tamak, manusia yang rakus, manusia yang sok tahu. Kita tuh pakai gitu manusianya. Allah yang bagikan. Kalau engkau percaya sama Allah. Tapi ada muslim-muslim yang beranggapan pembagian Allah nggak adil. Nggak tepat, nggak relevan. Subhanallah. Allah yang memberikan segala-galanya. Allah yang memberikan rizki kepadamu tatkala engkau berada di perut ibumu. Lalu engkau tuduh Allah itu nggak baik. Maka hati-hati. Jadi pembagian warisan itu adalah ikut ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ustaz, bukan. Allah yang bagiin. Maka ikut ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Amalan yang kita bisa lakukan agar pahala sampai ke mayit. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Yang dibutuhkan oleh mayit itu adalah doa. Doa meminta ampunan kepada Allah untuk dia. Maka doakan. Kalau itu orang tua kita, ucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau yang meninggal tadi istri, maka senantiasa membaca Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha. Allahumma ighfir laha dhunubaha, ya. Kita mintakan Allahumma adkhilhal jannah, masukkan dia ke surga. Doa. Karena memang ada orang tua nanti yang di surga dikasih tempat yang tinggi, dia heran. Aku kok bisa dapat tempat seperti ini? Kan dalam bayangan dia amalnya gak akan nyampe. Orang tuh tahu dengan kerjaan dia gitu. Maka dikatakan kepada dia, Bistilfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu untukmu. Kemudian juga berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai orang tua kita. Karena banyak nih anak-anak yang kalau bapak ibunya udah meninggal di kampung, dia udah gak lagi silaturahim. Kalau ditanya kenapa, udah gak ada bapak ibu. Tapi kan ada paman di sana, ada bibi di sana, ada keponakan abah di sana, ada sepupu di sana. Maka termasuk berbakti kepada orang tua adalah menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tua. Baik itu kawan-kawannya, tetangga-tetangganya. Yang ketiga, sedekah buat orang tua. Amal jariah buat orang tua. Yang keempat, nih, kalau orang tua punya utang, ya, bayarin utangnya. Cari tahu. Kalau orang tua pernah mendolimin orang, kau cari orang tersebut supaya orang itu memaafkan orang tua. Dan berbagai macam amal soleh lainnya. Yang tadi kita bicarakan menghajikan orang tua, ya. Itu juga termasuk kebaikan yang bisa kita lakukan buat orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Ini ada yang bertanya langsung Ustaz, masih bisa? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf. Bagaimana caranya
agar sholat, baca Al-Quran, sedekah, dan ibadah-ibadah kita yang lainnya tidak termasuk riya, Ustaz. Kemudian yang kedua, sering di dalam WA ada tengah-tengah malam itu ada mengajak tahajud. Apakah ini juga termasuk riya gitu? Iya jemaah, subhanallah jemaah ya. Iya, ini mungkin menjadi pertanyaan penutup jemaah berkaitan dengan ibadah ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Karena jangan sampai kita beribadah bertahun-tahun ternyata kita masuk neraka dengan ibadah kita. Ibadah itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla dengan 2 syarat. Yang pertama, ikhlas. Apa artinya ikhlas? Tidak berharap kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak dunia, enggak pujian manusia, dia beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai orang sholat sunnah setelah sholat asar ya. Sholat. Nggak diterima. Kenapa? Nggak boleh sholat sunnah setelah sholat asar. Sampai matahari terbenam. Nggak boleh sholat sunnah selesai habis sholat subuh sampai matahari terbit. Jadi harus ikut aturan. Kalau bicara bagaimana supaya ibadah kita itu ikhlas lillahi ta'ala. Jauh dari keriaan. Yang pertama, kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang kenal sama Allah, dia tahu Allah nggak akan terima kecuali ikhlas. Maka dia jadi takut. Yang kedua, ketika engkau ingin pujian, ketahuilah bahwa pujian manusia nggak ada gunanya. Mau sejuta manusia memuji kita, kalau Allah nggak suka, nggak ada gunanya. Jadi kalau ingin dipuji, mintalah pujian Allah Azza wa Jalla. Kalau ingin dunia, mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sembunyikan amal kita. Karena memang baik itu sholat, baik itu sedekah. Perempuan ini Masya Allah. Dia tidak diperintahkan untuk sholat di masjid. Dia sholat di rumah. Sehingga insya Allah dia akan lebih ikhlas. Karena tertutup. Nggak ada yang lihat ketika dia sholat. Nggak ada yang memandang ketika dia ngaji. Ketika dia berangkat ke masjid memang dia sholatnya di rumah. Maka insya Allah perempuan ini bisa lebih ikhlas ketika dia menyembunyikan amalannya. Jangan dikasih tahu orang. Tapi kalau ada orang lihat, ya kita nggak bisa menutupin. Tapi kita berusaha untuk sholat di tempat yang lebih tertutup. Yang nggak ada yang tahu. Adapun kalau ditanya ada tengah malam orang ngajak tahajud. Ya nggak apa-apa orang ngajak tahajud. Tapi nggak perlu kita siap anak tahajud. Nggak perlu ngasih tahu dia. Kita ada yang masuk, ya sudah kita matikan. Kita sholat. Nggak perlu besok dikatakan antum tahajudnya berapa? Oh nggak banyak lah. Cuma 11. Subhanallah. Maka berusaha untuk menyembunyikan amal soleh kita. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Jamaah. Jangan lupa kita mendoakan keluarga kita yang meninggal dunia ya. Orang-orang yang telah mendahului kita. Yang mereka pergi. Mungkin sebagian di antara mereka masih ada tanggungan-tanggungan, ada dosa-dosa yang dikerjakan. Maka sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik, doakan. Cari waktu-waktu yang mustajab. Karena doamu sebenarnya akan kembali kepada kita juga. Jadi kita ketika mendoakan orang lain, akan ada malaikat yang dikirim sama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu tugasnya mengaminkan doa kita. Dan mengatakan, buat engkau seperti yang apa engkau pinta buat dia. Maka kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz.
Jazakallah khair atas kajiannya Ustaz. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita bersama yang terhormat Ustaz. Klik tombol berikut